Kamu itu santri miskin goblok. Berani sekali kamu ngehamilin anak saya. Punya apa kamu? Tapi Syekh ini salah paham. Yang sebenarnya terjadi adalah tuduhan itu datang seperti petir di siang bolong. Satria, seorang santri yang tak punya apa-apa, tiba-tiba berdiri di tengah kemarahan Syekh Ali yang merupakan gurunya sendiri. Telunjuk sang Syekh menghujam wajahnya. Sementara Nisa, putri tunggal sang Syekh, hanya bisa menangis pilu memegangi perutnya yang kian membesar. Satria dipaksa mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan, di tengah fitnah yang sudah tersusun sangat rapi. Namun di balik diamnya Satria, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap yang bisa menghancurkan semua orang jika ia bicara. Sebelum ceritanya dimulai, tulis dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini sampai dan siapa saja yang setia mengikuti setiap kisah di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan berkomentar, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas pesantren seolah ikut berduka, tertutup mendung tebal tanpa ada satupun bintang yang berani menampakkan diri. Satria, seorang pemuda berusia 25 tahun yang sudah mengabdi selama separuh hidupnya di sana, baru saja menyelesaikan tadarusnya di masjid kecil samping kediaman utama Syekh Ali. Sebagai santri yang paling dipercaya, Satria memang sering diberikan tugas tambahan untuk menjaga keamanan lingkungan rumah sang guru saat malam mulai larut. Langkahnya terhenti tepat di depan teras samping ketika ia mendengar suara benda jatuh yang sangat keras dari arah ruang tengah. Suaranya pecah, disusul dengan isak tangis yang tertahan namun terdengar sangat menyakitkan. Satria ragu untuk melangkah masuk. Namun rasa tanggung jawab dan kekhawatirannya terhadap keluarga Syekh Ali mengalahkan rasa sungkannya. Ia perlahan membuka pintu samping yang kebetulan tidak terkunci rapat. Pemandangan di dalam rumah mewah itu seketika membuat jantung Satria berhenti berdetak. Di bawah tangga besar yang megah, ia melihat Nisa, putri tunggal Syekh Ali yang baru berusia 20 tahun, terduduk lemas di lantai. Hijabnya berantakan, dan wajahnya yang biasanya teduh kini dibanjiri air mata yang tak kunjung berhenti. Nisa bersandar pada pinggiran tangga sambil terus memegangi perutnya yang terlihat sedikit menonjol di balik gamis longgarnya. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat malaikat maut di depan matanya. "Neng Nisa, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Satria dengan suara gemetar, tetap menjaga jarak agar tidak melanggar batas. Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap Satria dengan tatapan kosong, penuh luka, dan seolah memohon pertolongan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saat Satria hendak berbalik untuk memanggil Syekh Ali, tiba-tiba lampu ruang tengah menyala terang benderang. Dari arah balkon lantai 2, Syekh Ali berdiri dengan wajah yang memerah padam. Sorot matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan kini berubah menjadi kilatan amarah yang menghujam langsung ke arah Satria. Syekh Ali menuruni tangga dengan langkah lebar dan berat. Tanpa bertanya, tanpa mencari tahu, ia langsung mengarahkan telunjuknya tepat ke depan hidung Satria. "Jadi ini kelakuanmu di belakangku, Satria? Ini balasanmu setelah semua kebaikan yang aku berikan padamu." Suara Syekh Ali menggelegar, bergetar karena emosi yang tertahan di dada. Satria terkejut bukan main. Ia menatap gurunya dengan penuh kebingungan. "Maksud Syekh apa?" "Saya baru saja masuk karena mendengar suara tangisan Neng Nisa," jawab Satria berusaha membela diri dengan sopan. Namun, Syekh Ali seolah sudah buta oleh amarah. Ia melihat putrinya yang hamil, dan ia melihat Satria ada di sana di jam yang tidak wajar. Bagi Syekh Ali, logika itu sudah cukup untuk menghancurkan harga dirinya sebagai pemuka agama. Ia tidak melihat adanya orang lain. Ia hanya melihat santri miskin yang ia pungut dari jalanan kini seolah telah menodai permata paling berharga di hidupnya. "Jangan berbohong di depan Allah, Satria." Nisa sudah mengaku semuanya.
Dia bilang kaulah yang telah merusak masa depannya. Teriak Syekh Ali lagi. Satria merasa bumi yang ia pijak seolah runtuh. Ia menatap Nisa, berharap gadis itu bicara dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, Nisa justru menunduk semakin dalam, isakannya semakin keras. Seolah ia terpaksa menelan mentah-mentah semua tuduhan itu demi sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Di saat itulah, Satria menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang tuduhan palsu, tapi tentang awal dari sebuah penderitaan panjang yang harus ia jalani demi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Satria hanya bisa diam, membiarkan kemarahan Syekh Ali meluap, sementara hatinya terus berbisik meminta kekuatan kepada Allah. Suara bentakan Syekh Ali bergema di setiap sudut ruang tamu yang luas itu, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Satria merasa seolah ribuan jarum tak kasat mata menghujam jantungnya saat melihat wajah Syekh Ali yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kebencian. Syekh Ali melangkah mendekat, napasnya memburu, dan telunjuknya masih mengarah tajam ke wajah Satria. Di belakangnya, Nisa hanya bisa meringkuk di anak tangga, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan yang gemetar hebat. Demi Allah, Syekh, saya tidak pernah menyentuh Neng Nisa seujung kuku pun. Saya baru saja masuk karena mendengar suara tangisannya. Suara Satria bergetar, bukan karena takut, melainkan karena syok yang luar biasa. Ia mencoba menatap mata gurunya, mencari sisa-sisa kepercayaan yang telah mereka bangun selama belasan tahun. Namun, Syekh Ali justru tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan luka dan penghinaan. Baru masuk, di jam 1 malam seperti ini? Dan kau pikir aku akan percaya begitu saja melihat putriku dalam keadaan seperti ini? Syekh Ali menoleh ke arah Nisa dengan tatapan hancur. Nisa, katakan padaku. Katakan di depan pemuda ini bahwa dialah yang melakukan semua ini padamu. Nisa tidak mendongak. Bahunya berguncang hebat karena isak tangis yang tertahan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Namun kata-kata yang keluar dari bibirnya seolah menjadi lonceng kematian bagi nasib Satria. Iya, Satria. Hanya itu yang keluar, sangat pelan, namun cukup untuk meledakkan kemarahan Syekh Ali lebih dahsyat lagi. Satria tertegun. Ia menatap Nisa dengan tatapan tidak percaya. Mengapa Nisa berbohong? Mengapa gadis yang ia kenal sangat jujur dan syolehah itu tega melemparkan fitnah sekeji ini padanya? Satria melihat ada ketakutan yang luar biasa di mata Nisa, seolah ada pedang yang sedang mengintai lehernya jika ia mengatakan hal yang berbeda. Satria ingin berteriak menanyakan alasannya, namun lidahnya seolah keluh. Dengar itu? Anakku sendiri yang mengatakannya. Kau santri yang paling aku banggakan. Satria, kau yang aku beri makan, kau yang aku beri tempat tinggal, dan kau membalasnya dengan merusak kehormatan keluargaku. Syekh Ali mencengkeram kerah kaos putih Satria yang sudah kotor karena keringat bekerja seharian. Kau tahu apa artinya ini? Kau telah menghancurkan martabatku sebagai seorang ulama di depan seluruh warga desa. Satria hanya bisa pasrah saat Syekh Ali mengguncang tubuhnya dengan kasar. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada keajaiban yang menunjukkan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataannya sangat pahit. Nisa terus menangis tanpa berani menatapnya, dan Syekh Ali sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena rasa malu yang teramat sangat. Di dalam hati, Satria hanya bisa berseru kepada Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang baru saja dimulai ini. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suasana di ruang tengah semakin mencekam saat pintu belakang terbuka kasar. Lukman, seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja beberapa tahun di kediaman Syekh Ali, melangkah masuk dengan wajah yang dibuat-buat tampak terkejut. Satria menoleh, berharap Lukman yang sering melihatnya bekerja jujur bisa memberikan pembelaan. Namun, harapan itu pupus seketika saat melihat seringai tipis di sudut bibir Lukman sebelum ia memasang wajah prihatin yang palsu. Maaf, Syekh, sebenarnya saya sudah lama curiga. Suara Lukman memecah keheningan, membuat Syekh Ali menoleh tajam. Beberapa kali saya melihat Satria sering mondar-mandir di depan kamar Neng Nisa saat tengah malam. Bahkan minggu lalu, saya melihatnya keluar dari jendela belakang kamar Neng Nisa dengan terburu-buru. Satria tersentak. Matanya membelalak menatap Lukman. Lukman,
Apa yang kamu katakan? Minggu lalu aku sedang di gudang memperbaiki atap yang bocor sampai subuh. Kamu sendiri yang membantuku membawakan tangga. Teriak Satria dengan suara serak. Kebohongan yang keluar dari mulut Lukman terasa seperti sembilu yang menyayat kulitnya. Ia tidak menyangka orang yang sering ia bantu pekerjaannya tega menusuknya dari belakang dengan fitnah yang begitu rapi. Lukman menggelengkan kepala, berlagak sedih. Jangan bohong lagi, Satria. Allah melihat semuanya. Saya hanya tidak ingin menutupi bangkai lagi karena saya sangat menghormati Syekh Ali. Saya punya bukti. Syekh, saya menemukan peci hitam milik Satria tertinggal di bawah ranjang Neng Nisa kemarin saat saya sedang membersihkan debu. Lukman merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah peci hitam kusam yang memang milik Satria. Peci yang hilang sejak 3 hari lalu. Syekh Ali merebut peci itu dengan tangan bergetar. Kemarahannya yang tadi sudah meluap kini benar-benar meledak. Ia melempar peci itu tepat ke arah dada Satria. Bukti apa lagi yang kau butuhkan, Satria? Pelayan rumahku sendiri melihatmu. Anakku menunjukmu. Dan benda ini, benda yang kau gunakan untuk bersujud kepada Allah, justru kau tinggalkan di tempat maksiat. Syekh Ali tampak nyaris sesak napas karena menanggung rasa malu yang teramat sangat. Satria hanya bisa menatap peci itu di lantai. Ia baru menyadari bahwa ini adalah sebuah rencana besar. Seseorang telah mencuri pecinya dan meletakkannya di sana untuk menjebaknya. Ia menatap Nisa, memohon penjelasan lewat sorot matanya. Namun Nisa justru menutup telinganya seolah tak sanggup mendengar perdebatan itu lagi. Satria menyadari bahwa ia sedang dikepung oleh tembok kebohongan yang sangat tinggi. Dan tak ada satupun manusia di ruangan itu yang mau mendengarkan kebenarannya. Kemarahan Syekh Ali sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia mencengkeram lengan Satria dengan sangat kuat, menyeret pemuda itu menuju pintu depan yang besar. Tenaga sang guru yang biasanya lembut saat mengajar kini terasa kasar dan penuh kebencian. Satria tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya diseret. Kakinya terseret di atas lantai marmer yang dingin. Sementara matanya tetap tertuju pada Nisa yang masih meringkuk di anak tangga. Pergi kau dari rumahku. Jangan pernah injakan kakimu di tanah pesantren ini lagi. Teriak Syekh Ali sambil membuka pintu lebar-lebar. Hujan deras di luar langsung menyambar wajah Satria, membasahi kaos putihnya yang sudah lusuh. Syekh Ali mendorong Satria hingga pemuda itu tersungkur di atas tanah becek di halaman depan. Aku sudah salah menilaimu. Aku pikir kau adalah mutiara di antara santri-santriku. Ternyata kau hanyalah sampah yang merusak kehormatan keluargaku. Satria bangkit perlahan. Lumpur menempel di wajah dan pakaiannya. Ia mencoba meraih tangan Syekh Ali untuk menciumnya sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun Syekh Ali menepisnya dengan jijik seolah Satria adalah bangkai yang berbau busuk. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Mulai detik ini, kau bukan lagi muridku. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Lanjut Syekh Ali dengan suara yang serak karena menahan tangis kecewa. Dari kejauhan, beberapa santri yang terbangun karena keributan mulai keluar dari asrama. Mereka berbisik-bisik, menatap Satria dengan tatapan yang penuh penghinaan. Lukman berdiri di ambang pintu di belakang Syekh Ali, memberikan senyum kemenangan yang sangat tipis sebelum akhirnya memasang wajah sedih di depan orang banyak. Satria hanya bisa menunduk. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak sanggup ia bendung lagi. Bawa semua barangmu yang tidak seberapa itu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Syekh Ali melemparkan sebuah tas kain kecil berisi sarung dan baju ganti milik Satria ke tanah. Tas itu langsung basah kuyup terkena air hujan. Syekh Ali kemudian membanting pintu depan dengan sangat keras, meninggalkan Satria sendirian di tengah kegelapan malam dan guyuran hujan yang semakin lebat. Satria memeluk tas kainnya, berjalan perlahan menjauh dari satu-satunya tempat yang ia anggap rumah, tanpa tahu kemana kaki harus melangkah. Kabar tentang diusirnya Satria menyebar lebih cepat daripada air bah yang menggenangi jalanan desa. Pagi harinya, saat matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri, wajah Satria sudah menjadi bahan gunjingan di setiap sudut pasar dan warung kopi. Satria berjalan menyusuri jalan setapak dengan pakaian yang masih lembab dan tas kain lusuh di pundaknya. Setiap pasang mata yang berpapasan dengannya memberikan tatapan yang sama, jijik, benci, dan penuh penghakiman. Lihat itu,
Si santri yang katanya paling alim ternyata cuma serigala berbulu domba. Bisik seorang ibu penjual sayur sambil meludahi tanah saat Satria melintas. Satria hanya menunduk. Bibirnya tak henti berzikir menyebut nama Allah. Mencoba mencari ketenangan di tengah badai kebencian yang menghantamnya. Ia mencoba mendatangi sebuah toko bangunan untuk mencari pekerjaan kasar. Namun sang pemilik toko yang biasanya ramah langsung mengibaskan tangan dengan kasar. "Pergi kau. Saya tidak mau toko ini tertular sial karena mempekerjakan orang bejat seperti kamu." Hardik pemilik toko itu. Satria tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan perjalanannya. Ia mencoba ke tempat lain, ke sawah, ke gudang beras. Namun hasilnya tetap sama. Fitnah yang disebarkan Lukman dan kemarahan Syekh Ali telah menutup semua pintu rezeki bagi Satria di desa itu. Malam harinya, Satria terpaksa berteduh di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh di pinggiran sawah. Perutnya melilit karena belum terisi makanan sejak kemarin. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia teringat wajah Nisa yang ketakutan dan wajah Syekh Ali yang hancur. Satria tahu ia bisa saja pergi jauh dari desa ini untuk memulai hidup baru. Namun hatinya menolak. Ia merasa harus tetap berada di sini, bukan untuk membalas dendam, melainkan karena ia tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai bagi keluarga Syekh Ali. Di bawah atap gubuk yang bocor, Satria bersujud di atas tanah, memohon perlindungan Allah agar ia kuat menanggung beban dosa yang bukan miliknya. Di dalam kamar mewahnya yang kini terasa seperti penjara, Nisa hanya bisa mengurung diri. Jendela kamarnya tertutup rapat, seolah ia ingin menghalangi cahaya matahari masuk dan melihat kehancuran jiwanya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Satria yang terkejut dan pasrah saat diusir ayahnya selalu muncul menghantui. Nisa meremas bantalnya, mencoba meredam isak tangis yang menyesakkan dada. Ia tahu, ia telah melakukan dosa besar dengan membiarkan pria tak bersalah menanggung aibnya. Namun, ketakutan Nisa jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia teringat ancaman dari pria berjas rapi yang mendatangi rumahnya secara paksa beberapa bulan lalu, seorang putra pejabat yang memiliki pengaruh besar di kota ini. Pria itu mengancam akan menghancurkan pondok pesantren milik ayahnya dan mencelakai Syekh Ali jika Nisa berani menyebut namanya. Nisa tahu ayahnya adalah segalanya, dan ia lebih memilih mengorbankan nama baik Satria daripada melihat ayahnya membusuk di penjara atau kehilangan nyawanya karena ulah orang berkuasa itu. Setiap kali Syekh Ali mengetuk pintu kamarnya untuk membawakan makanan, Nisa hanya bisa diam membisu. Ia melihat ayahnya yang biasanya tegap kini tampak membungkuk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dalam hitungan hari. Syekh Ali sering bergumam tentang betapa kecewanya ia pada Satria, dan setiap kata makian yang keluar dari mulut ayahnya terasa seperti sembilu yang menyayat hati Nisa sendiri. Ia ingin sekali berteriak, "Bah, bukan Satria pelakunya." Namun lidahnya seolah keluh dan tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Nisa memandangi perutnya yang mulai membuncit di balik cermin besar. Di sana, tersimpan rahasia kelam yang menghancurkan hidup dua orang sekaligus, dirinya dan Satria. Ia merasa sangat kotor dan hina, bukan hanya karena apa yang telah terjadi padanya, tapi karena ia telah menjadi saksi bisu atas penindasan terhadap seorang santri yang sangat tulus. Di keheningan malam, Nisa hanya bisa bersujud, memohon ampun kepada Allah atas kelemahannya yang telah menghancurkan hidup orang yang paling tidak bersalah di rumah itu. Suatu pagi yang mendung, Nisa terpaksa keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan persalinan yang mulai mendesak. Syekh Ali meminta Lukman dan seorang santri senior untuk mengawal Nisa dengan ketat, seolah-olah dunia luar adalah ancaman besar bagi kehormatan keluarga mereka yang sudah retak. Nisa berjalan dengan kepala tertunduk, menutupi wajahnya dengan kerudung lebar agar tidak menjadi pusat perhatian warga yang masih gemar berbisik-bisik saat melihatnya. Di sudut pasar yang agak sepi, langkah Nisa terhenti. Ia melihat sosok pemuda berpakaian kusam dengan celana yang dipenuhi noda semen sedang memanggul karung pasir yang berat. Itu Satria. Wajahnya yang dulu bersih kini tampak kuyu dan terbakar matahari. Namun ketenangan di matanya tidak hilang. Satria sedang bekerja sebagai kuli panggul demi menyambung hidup. Saat Lukman sibuk tawar-menawar di kios seberang, Satria tidak sengaja berpapasan jalan dengan Nisa di lorong sempit. Bukannya memaki atau menatap benci,
Satria justru menghentikan langkahnya dan menunduk hormat seperti biasa, tanpa sepatah kata pun yang menyalahkan Nisa. Saat jarak mereka sangat dekat, Satria dengan gerakan cepat namun halus menjatuhkan secari kertas kecil di dekat kaki Nisa. Lalu ia segera berlalu pergi memanggul bebannya kembali. Nisa dengan gemetar mengambil kertas itu dan menyembunyikannya di dalam genggaman tangannya yang berkeringat. Sesampainya di kamar, Nisa membuka kertas lusuh itu dengan jantung berdebar kencang. Di sana tertulis tulisan tangan Satria yang sangat rapi. "Jangan takut, Neng. Allah tidak tidur. Jaga kesehatan janinmu, karena dia tidak bersalah atas apapun. Saya akan selalu mendoakan keselamatan Syekh Ali dan Neng Nisa dari jauh." Air mata Nisa tumpah seketika membasahi kertas itu. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya dihancurkan oleh kebohongannya justru memberikan kekuatan padanya? Ketulusan Satria terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan Nisa bahwa ia sedang dilindungi oleh seorang malaikat di tengah kepungan iblis. Malam itu, angin berhembus sangat kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Satria baru saja merebahkan tubuhnya yang remuk setelah seharian memanggul karung semen di proyek pembangunan pinggir desa. Gubuk tua tempatnya berteduh hanya beralaskan tikar pandan yang sudah robek-robek. Saat ia baru saja memejamkan mata dan melantunkan zikir penghantar tidur, tiba-tiba bau menyengat minyak tanah menyeruak masuk melalui celah-celah dinding bambu. Belum sempat ia bangkit untuk memeriksa, suara kobaran api langsung terdengar melahap atap rumbia yang kering. Api merambat dengan sangat cepat, memerangkap Satria di dalam ruangan yang sempit. Ia mendengar suara tawa beberapa orang dari luar, disusul suara teriakan penuh kebencian. "Pergi kau dari desa ini, pezina! Jangan kotori kampung kami dengan keberadaanmu!" teriak salah satu dari mereka sambil melemparkan batu ke arah gubuk yang terbakar. Satria menerjang pintu bambu yang sudah mulai hangus. Ia berhasil keluar dengan pakaian yang sebagian sudah terbakar dan kulit lengan yang melepuh. Di depannya, sekelompok pemuda desa berdiri dengan obor dan kayu pemukul. Mereka menatap Satria seolah melihat setan yang paling nyata. Satria tidak melawan. Ia hanya berdiri mematung melihat satu-satunya tempat bernaungnya rata dengan tanah dalam hitungan menit. Seluruh harta bendanya, termasuk kitab suci dan sarung pemberian almarhum ayahnya, musnah menjadi abu. Para pemuda itu akhirnya pergi setelah merasa puas melihat penderitaan Satria. Kini, Satria benar-benar tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di badan yang sudah compang-camping. Ia berjalan tertatih menjauh dari puing-puing gubuknya, menuju sebuah masjid kecil di perbatasan desa yang sudah lama tidak terpakai. Di emperan masjid yang dingin dan berdebu itu, Satria kembali bersujud. Air matanya menetes ke lantai semen yang kasar, bukan karena ia menyesali nasibnya, melainkan karena ia merasa sangat kecil di hadapan ujian Allah yang begitu dahsyat. Ia tahu, setiap jengkal penderitaan ini adalah bagian dari skenario besar yang sedang disusun oleh Sang Maha Kuasa. Bulan-bulan berlalu dengan lambat di kediaman Syekh Ali yang kini terasa senyap seperti kuburan. Nisa, yang kandungannya sudah memasuki usia tua, tampak semakin memprihatinkan. Wajahnya yang dulu berseri kini pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya terlihat sangat ringkih. Tekanan batin karena menyimpan rahasia besar serta rasa bersalah kepada Satria telah menggerogoti kesehatannya dari dalam. Syekh Ali sering berdiri di depan pintu kamar Nisa, mendengarkan isak tangis putrinya yang tak kunjung reda. Hati sang ayah hancur melihat permata hatinya layu sebelum waktunya. Ia sudah mencoba memanggil tabib dan dokter terbaik, namun semua mengatakan hal yang sama. Kondisi fisik Nisa menurun karena beban pikiran yang terlalu berat. Syekh Ali mulai merasa ada yang tidak beres. Mengapa jika Satria benar-benar pelakunya, Nisa justru terlihat seperti orang yang sedang memikul beban dosa dunia, bukan sekadar korban? Suatu sore, Nisa jatuh pingsan di depan meja makannya. Syekh Ali panik dan segera membopong putrinya ke ranjang. Saat itulah, ia melihat Nisa mengigau dalam tidurnya yang gelisah. "Maafkan aku, Satria. Allah, maafkan aku. Ayah dalam bahaya jika aku jujur." Bisikan itu terdengar lirih namun sangat jelas di telinga Syekh Ali. Jantung sang Syekh berdegup kencang. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di sore yang tenang. Syekh Ali terdiam 1000 bahasa di samping tempat tidur putrinya.
Ia mulai mengingat kembali ketenangan Satria saat diusir. Sorot mata pemuda itu yang tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, melainkan kesedihan yang mendalam. Keraguan mulai tumbuh di hati Syekh Ali. Sebuah benih kecurigaan bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin umat. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Teringat bagaimana tangan itu pernah menampar dan mengusir orang yang mungkin justru sedang melindunginya. Kecurigaan Syekh Ali mulai menemukan titik terang saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan panas di balik gudang belakang rumahnya. Lukman, pelayan yang selama ini ia percayai, sedang bersitegang dengan seorang pria asing yang mengenakan jaket kulit hitam. Wajah Lukman tampak pucat dan ketakutan, namun suaranya terdengar mendesak, menuntut sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Aku sudah melakukan bagianku. Satria sudah terusir, gubuknya sudah rata dengan tanah, dan semua orang di desa ini membencinya. Desis Lukman dengan nada bicara yang penuh tekanan. Sekarang mana sisa uangnya? Anak pejabat itu menjanjikan aku kemewahan jika aku berhasil mengambing hitamkan si santri miskin itu. Syekh Ali yang berdiri di balik tembok besar merasa lututnya lemas seketika. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdengung. Pria asing itu tertawa meremehkan, lalu melemparkan segepok uang ke tanah di depan kaki Lukman. Tuan muda tidak suka orang yang terlalu banyak menuntut. Jaga mulutmu, atau kau akan berakhir tragis seperti santri itu. Pastikan Nisa tetap diam sampai bayinya lahir. Syekh Ali memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menahan teriakan amarah yang nyaris meledak dari dadanya. Ternyata benar, selama ini ia telah memelihara ular di dalam rumahnya sendiri. Lukman, orang yang ia beri pekerjaan dan kepercayaan, telah menjual kejujurannya demi uang dari seorang anak pejabat yang berkuasa. Syekh Ali teringat kembali bagaimana ia dengan sombongnya menunjuk-nunjuk wajah Satria dan mengusirnya tanpa ampun. Air mata penyesalan mulai membasahi janggut putihnya yang mulai memutih. Malam itu, Syekh Ali tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Ia duduk di ruang tengah, menatap peci hitam milik Satria yang masih ia simpan di dalam laci. Ia merasa sangat kecil dan hina sebagai seorang ulama yang seharusnya memiliki mata hati yang tajam, namun justru buta oleh ego dan nama baik. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan Satria selama ini bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat agung demi keselamatan keluarga Syekh Ali sendiri. Di tengah badai batin yang menghantam rumah besar itu, Satria sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi jauh. Ia kini tinggal di sebuah gubuk kecil dekat pembuangan sampah di pinggiran kota, bekerja serabutan apa saja asalkan halal. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa reruntuhan gubuknya yang dulu dibakar, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik tanah yang menghitam. Itu adalah sebuah kotak besi kecil milik almarhum ayahnya yang ia kubur untuk keamanan. Di dalam kotak itu, selain mushaf tua, terdapat sebuah amplop coklat yang belum sempat ia buka karena peristiwa pengusiran itu. Surat itu ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai saksi mata di malam kejadian tragis yang menimpa Nisa. Ternyata, malam itu bukan hanya Satria yang melihat sosok pria berjas mewah keluar dari kamar Nisa, tapi ada seorang pemulung tua yang ketakutan dan memilih memberikan bukti itu kepada Satria karena percaya pada kejujurannya. Di dalam amplop itu terdapat sebuah jam tangan mewah dengan inisial nama yang sangat dikenal di kota ini, putra sang pejabat tinggi. Satria terduduk lemas di atas tanah bekas bakaran itu. Ia memegang jam tangan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah bukti nyata yang bisa membersihkan namanya dalam sekejap. Ini adalah kunci untuk menyeret pelaku aslinya ke hadapan hukum dan memulihkan martabatnya sebagai santri. Namun, Satria kembali teringat wajah Nisa yang pucat dan ancaman yang menghantui Syekh Ali. Jika ia menunjukkan jam tangan ini sekarang, sang pejabat pasti akan meratakan pesantren dan menghancurkan hidup gurunya sebagai balasan. Satria menatap langit yang mulai jingga. Air matanya menetes pelan. Ya Allah, apakah hamba harus tetap diam melihat kebenaran ini terkubur? Ataukah hamba harus membiarkan guru hamba dalam bahaya? Bisiknya lirih. Ia memutuskan untuk menyimpan bukti itu rapat-rapat, menunggu saat yang tepat yang telah ditentukan oleh Allah. Malam itu, petir menyambar-nyambar seolah alam ikut merasakan ketegangan di dalam rumah besar Syekh Ali. Nisa mengerang kesakitan. Peluh membanjiri tubuhnya yang kian lemah.
Ketuban sudah pecah, dan bidan desa yang dipanggil terburu-buru tampak cemas melihat kondisi Nisa yang terus mengalami pendarahan. Syekh Ali mondar-mandir di depan pintu kamar. Bibirnya tak henti melafalkan doa, namun hatinya terasa kosong dan penuh sesak oleh penyesalan yang belum terucap. Di tengah kegentingan itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar pesantren. Turunlah seorang pemuda angkuh dengan pakaian bermerek. Dialah putra sang pejabat yang selama ini menjadi momok bagi Nisa. Dengan langkah tanpa dosa, ia masuk ke rumah Syekh Ali seolah dialah pemiliknya. Ia merasa di atas angin karena mengira Satria sudah mati atau pergi jauh. Dan rahasianya terkubur selamanya bersama diamnya Nisa. Mana calon anakku? Aku datang untuk memastikan dia lahir dengan selamat agar aku bisa membawanya pergi. Ucap pria itu dengan nada meremehkan di depan Syekh Ali. Syekh Ali menatap pria itu dengan tatapan yang sangat tajam. Tangannya mengepal kuat di balik jubah putihnya. Ia ingin sekali menghajar pria di depannya. Namun ia sadar nyawa Nisa sedang dipertaruhkan di dalam sana. Pria jahat itu tertawa melihat Syekh Ali yang hanya diam. Jangan menatapku begitu, Syekh. Ingat. Satu kata salah dari mulutmu, pesantren ini akan rata dengan tanah besok pagi. Biarkan si santri miskin itu tetap menjadi pelaku di mata warga, dan biarkan aku mengambil apa yang menjadi milikku. Di saat itulah, pintu kamar terbuka, dan bidan keluar dengan wajah pucat. Nisa dalam keadaan kritis, ia terus memanggil-manggil nama Satria dalam setengah sadarnya, seolah hanya nama itu yang bisa memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Suasana di ruang tengah rumah Syekh Ali mendadak mencekam melebihi suara guntur di luar. Nisa, dengan sisa-sisa tenaganya, merangkak keluar dari ambang pintu kamar dengan bantuan bidan. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan keberanian yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Ia melihat putra pejabat itu berdiri dengan angkuh di depan ayahnya, seolah-olah dia adalah penguasa atas hidup dan mati keluarga mereka. Cukup! Teriak Nisa dengan suara serak yang memecah keheningan. Cukup kau menghancurkan hidupku dan memfitnah orang yang paling mulia yang pernah aku kenal. Nisa menunjuk tepat ke arah pria berjas itu. Syekh Ali tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak melihat putrinya akhirnya berani bersuara di depan sang predator. Pria itu tertawa meremehkan, mencoba mendekati Nisa dengan tatapan mengancam. Hati-hati dengan ucapanmu, Nisa. Ingat nasib ayahmu dan pesantren ini jika kau berani berbohong. Namun, sebelum pria itu sempat melangkah lebih jauh, pintu depan rumah terbuka lebar. Satria berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, memegang sebuah kotak besi kecil dan jam tangan mewah yang berkilau terkena lampu kristal ruang tamu. Ini bukan tentang bohong atau jujur lagi, Tuan. Suara Satria terdengar berat namun tenang. Ini tentang bukti yang Allah simpan untuk hari ini. Satria melangkah masuk, meletakkan jam tangan itu di atas meja marmer. Syekh Ali melihat inisial di jam tangan tersebut dan seketika menyadari bahwa itulah bukti fisik yang selama ini disembunyikan. Lukman yang berada di sudut ruangan mencoba melarikan diri, namun beberapa santri senior yang sudah curiga segera menangkapnya. Kebenaran itu meledak hebat, meruntuhkan semua tembok fitnah yang selama ini mengurung keluarga Syekh Ali dalam kehancuran. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Hanya suara rintik hujan yang menghantam atap yang terdengar. Syekh Ali menatap jam tangan mewah di atas meja, lalu beralih menatap Satria yang berdiri mematung dengan pakaian basah kuyup. Tubuh sang ulama besar itu mulai bergetar hebat. Bayangan saat ia menghina Satria, menyeretnya ke tanah becek, dan meludahi harga dirinya kembali berputar seperti film horor di benaknya. Jadi selama ini... Suara Syekh Ali tercekat di tenggorokan. Ia melihat ke arah Nisa yang mengangguk lemah sambil terisak. Lalu menatap Lukman yang kini bersimpuh di lantai setelah tertangkap basah hendak kabur. Putra pejabat itu, yang tadi begitu angkuh, kini wajahnya pucat pasi melihat bukti nyata yang dipegang Satria. Tanpa banyak bicara, pria jahat itu mundur perlahan dan lari meninggalkan rumah. Sadar bahwa kekuasaan ayahnya pun takkan bisa membungkam kebenaran yang sudah meledak ini. Syekh Ali jatuh terduduk di kursi kayu jati yang besar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isak tangis seorang laki-laki tua yang selama ini dikenal tegar itu pecah di depan santri-santrinya. Ia merasa sangat kecil,
lebih kecil dari debu di bawah sandal Satria. Seorang guru yang seharusnya menjadi pelindung dan penengah, justru menjadi hakim yang paling halim bagi muridnya yang paling setia. Satria! Panggil Syekh Ali dengan suara yang hancur. Ia bangkit dengan sisa tenaganya, melangkah tertatih mendekati pemuda yang selama ini ia buang. Syekh Ali tidak peduli lagi dengan jubah putihnya yang mahal. Ia berlutut di depan Satria, mencoba meraih tangan kuli panggul itu. Maafkan aku, nak. Maafkan butanya mata hatiku ini. Aku telah mendhalimimu. Aku telah membuang mutiara demi kotoran yang aku kira emas. Penyesalan itu terasa begitu menyesakan. Seolah seluruh langit runtuh menimpa pundak Syekh Ali malam itu. Suasana ruang tengah itu menjadi saksi bisu sebuah pemandangan yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Syekh Ali, sang ulama besar yang dihormati ribuan orang, kini bersujud di depan kaki Satria, seorang santri miskin yang baru saja ia usir dengan hinaan beberapa bulan lalu. Isak tangis Syekh Ali terdengar begitu pilu, memecah keheningan malam yang dingin. Ia terus menggumamkan kata maaf di sela-sela tangisnya, mengakui segala kesombongan dan kebutaan hatinya yang telah menghancurkan hidup Satria. Satria tertegun sejenak. Matanya berkaca-kaca melihat gurunya serendah itu di hadapannya. Tanpa ragu, Satria segera berlutut dan merangkul bahu Syekh Ali, mencoba membangkitkan tubuh tua itu dari lantai. Istighfar. Syekh, bangunlah. Jangan lakukan ini pada saya. Saya hanyalah hamba Allah yang penuh kekurangan. Ucap Satria dengan suara lembut namun tegas. Tidak ada sedikit pun nada dendam atau kemenangan di suaranya. Hanya ada ketulusan yang murni dari lubuk hati yang paling dalam. Satria memegang tangan Syekh Ali yang bergetar, lalu menciumnya dengan penuh takzim sebagaimana yang ia lakukan bertahun-tahun lalu saat masih menjadi santri kesayangan. Sejak awal saya sudah memaafkan Syekh. Semua ini adalah skenario dari Allah untuk menguji kesabaran saya dan menjaga keselamatan Neng Nisa serta kehormatan pesantren ini. Jika saya bicara saat itu, mungkin fitnahnya akan jauh lebih besar dan berbahaya bagi keluarga Syekh. Lanjut Satria sambil tersenyum tipis meski air matanya mengalir. Nisa yang menyaksikan momen itu dari kejauhan merasa bebannya terangkat seketika. Ia melihat ayahnya dan Satria berpelukan dalam tangis pemaafan yang tulus. Kebenaran telah menang, dan badai yang menghantam mereka kini perlahan mereda, menyisakan pelangi perdamaian. Satria kembali diterima di rumah itu, bukan lagi sebagai santri miskin, melainkan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kehormatan keluarga dengan kesabaran yang luar biasa. Malam itu, di bawah perlindungan Allah, sebuah luka besar telah sembuh, meninggalkan hikmah bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya pulang, seberapa gelap pun fitnah yang menutupinya. Kemarahan Syekh Ali sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia mencengkeram lengan Satria dengan sangat kuat, menyeret pemuda itu menuju pintu depan yang besar. Tenaga sang guru yang biasanya lembut saat mengajar kini terasa kasar dan penuh kebencian. Satria tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya diseret, kakinya terseret di atas lantai marmer yang dingin, sementara matanya tetap tertuju pada Nisa yang masih meringkuk di anak tangga. Pergi kau dari rumahku. Jangan pernah injakan kakimu di tanah pesantren ini lagi. Teriak Syekh Ali sambil membuka pintu lebar-lebar. Hujan deras di luar langsung menyambar wajah Satria, membasahi kaos putihnya yang sudah lusuh. Syekh Ali mendorong Satria hingga pemuda itu tersungkur di atas tanah becek di halaman depan. Aku sudah salah menilaimu. Aku pikir kau adalah mutiara di antara santri-santriku. Ternyata kau hanyalah sampah yang merusak kehormatan keluargaku. Satria bangkit perlahan. Lumpur menempel di wajah dan pakaiannya. Ia mencoba meraih tangan Syekh Ali untuk menciumnya sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun Syekh Ali menepisnya dengan jijik seolah Satria adalah bangkai yang berbau busuk. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Mulai detik ini, kau bukan lagi muridku. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Lanjut Syekh Ali dengan suara yang serak karena menahan tangis kecewa. Dari kejauhan, beberapa santri yang terbangun karena keributan mulai keluar dari asrama. Mereka berbisik-bisik, menatap Satria dengan tatapan yang penuh penghinaan. Lukman berdiri di ambang pintu di belakang Syekh Ali, memberikan senyum kemenangan yang sangat tipis sebelum akhirnya memasang wajah sedih di depan orang banyak.
Satria hanya bisa menunduk. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak sanggup ia bendung lagi. Bawa semua barangmu yang tidak seberapa itu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Syekh Ali melemparkan sebuah tas kain kecil berisi sarung dan baju ganti milik Satria ke tanah. Tas itu langsung basah kuyup terkena air hujan. Syekh Ali kemudian membanting pintu depan dengan sangat keras, meninggalkan Satria sendirian di tengah kegelapan malam dan guyuran hujan yang semakin lebat. Satria memeluk tas kainnya, berjalan perlahan menjauh dari satu-satunya tempat yang ia anggap rumah, tanpa tahu kemana kaki harus melangkah. Kabar tentang diusirnya Satria menyebar lebih cepat daripada air bah yang menggenangi jalanan desa. Pagi harinya, saat matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri, wajah Satria sudah menjadi bahan gunjingan di setiap sudut pasar dan warung kopi. Satria berjalan menyusuri jalan setapak dengan pakaian yang masih lembab dan tas kain lusuh di pundaknya. Setiap pasang mata yang berpapasan dengannya memberikan tatapan yang sama, jijik, benci, dan penuh penghakiman. Lihat itu, si santri yang katanya paling alim ternyata cuma serigala berbulu domba. Bisik seorang ibu penjual sayur sambil meludahi tanah saat Satria melintas. Satria hanya menunduk, bibirnya tak henti berzikir menyebut nama Allah, mencoba mencari ketenangan di tengah badai kebencian yang menghantamnya. Ia mencoba mendatangi sebuah toko bangunan untuk mencari pekerjaan kasar. Namun sang pemilik toko yang biasanya ramah langsung mengibaskan tangan dengan kasar. "Pergi kau. Saya tidak mau toko ini tertular sial karena mempekerjakan orang bejat seperti kamu," hardik pemilik toko itu. Satria tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan perjalanannya. Ia mencoba ke tempat lain, ke sawah, ke gudang beras, namun hasilnya tetap sama. Fitnah yang disebarkan Lukman dan kemarahan Syekh Ali telah menutup semua pintu rezeki bagi Satria di desa itu. Malam harinya, Satria terpaksa berteduh di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh di pinggiran sawah. Perutnya melilit karena belum terisi makanan sejak kemarin. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia teringat wajah Nisa yang ketakutan dan wajah Syekh Ali yang hancur. Satria tahu ia bisa saja pergi jauh dari desa ini untuk memulai hidup baru. Namun hatinya menolak. Ia merasa harus tetap berada di sini, bukan untuk membalas dendam, melainkan karena ia tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai bagi keluarga Syekh Ali. Di bawah atap gubuk yang bocor, Satria bersujud di atas tanah, memohon perlindungan Allah agar ia kuat menanggung beban dosa yang bukan miliknya. Di dalam kamar mewahnya yang kini terasa seperti penjara, Nisa hanya bisa mengurung diri. Jendela kamarnya tertutup rapat, seolah ia ingin menghalangi cahaya matahari masuk dan melihat kehancuran jiwanya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Satria yang terkejut dan pasrah saat diusir ayahnya selalu muncul menghantui. Nisa meremas bantalnya, mencoba meredam isak tangis yang menyesakkan dada. Ia tahu, ia telah melakukan dosa besar dengan membiarkan pria tak bersalah menanggung aibnya. Namun, ketakutan Nisa jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia teringat ancaman dari pria berjas rapi yang mendatangi rumahnya secara paksa beberapa bulan lalu, seorang putra pejabat yang memiliki pengaruh besar di kota ini. Pria itu mengancam akan menghancurkan pondok pesantren milik ayahnya dan mencelakai Syekh Ali jika Nisa berani menyebut namanya. Nisa tahu ayahnya adalah segalanya, dan ia lebih memilih mengorbankan nama baik Satria daripada melihat ayahnya membusuk di penjara atau kehilangan nyawanya karena ulah orang berkuasa itu. Setiap kali Syekh Ali mengetuk pintu kamarnya untuk membawakan makanan, Nisa hanya bisa diam membisu. Ia melihat ayahnya yang biasanya tegap kini tampak membungkuk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dalam hitungan hari. Syekh Ali sering bergumam tentang betapa kecewanya ia pada Satria, dan setiap kata makian yang keluar dari mulut ayahnya terasa seperti sembilu yang menyayat hati Nisa sendiri. Ia ingin sekali berteriak, "Bah, bukan Satria pelakunya." Namun lidahnya seolah keluh dan tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Nisa memandangi perutnya yang mulai membuncit di balik cermin besar. Di sana, tersimpan rahasia kelam yang menghancurkan hidup dua orang sekaligus, dirinya dan Satria. Ia merasa sangat kotor dan hina, bukan hanya karena apa yang telah terjadi padanya, tapi karena ia telah menjadi saksi bisu atas penindasan terhadap seorang santri yang sangat tulus. Di keheningan malam, Nisa hanya bisa bersujud,
memohon ampun kepada Allah atas kelemahannya yang telah menghancurkan hidup orang yang paling tidak bersalah di rumah itu. Suatu pagi yang mendung, Nisa terpaksa keluar rumah untuk membeli beberapa keperluan persalinan yang mulai mendesak. Syekh Ali meminta Lukman dan seorang santri senior untuk mengawal Nisa dengan ketat. Seolah-olah dunia luar adalah ancaman besar bagi kehormatan keluarga mereka yang sudah retak. Nisa berjalan dengan kepala tertunduk, menutupi wajahnya dengan kerudung lebar agar tidak menjadi pusat perhatian warga yang masih gemar berbisik-bisik saat melihatnya. Di sudut pasar yang agak sepi, langkah Nisa terhenti. Ia melihat sosok pemuda berpakaian kusam dengan celana yang dipenuhi noda semen sedang memanggul karung pasir yang berat. Itu Satria. Wajahnya yang dulu bersih kini tampak kuyu dan terbakar matahari. Namun ketenangan di matanya tidak hilang. Satria sedang bekerja sebagai kuli panggul demi menyambung hidup. Saat Lukman sibuk tawar-menawar di kios seberang, Satria tidak sengaja berpapasan jalan dengan Nisa di lorong sempit. Bukannya memaki atau menatap benci, Satria justru menghentikan langkahnya dan menunduk hormat seperti biasa, tanpa sepatah kata pun yang menyalahkan Nisa. Saat jarak mereka sangat dekat, Satria dengan gerakan cepat namun halus menjatuhkan secari kertas kecil di dekat kaki Nisa. Lalu ia segera berlalu pergi memanggul bebannya kembali. Nisa dengan gemetar mengambil kertas itu dan menyembunyikannya di dalam genggaman tangannya yang berkeringat. Sesampainya di kamar, Nisa membuka kertas lusuh itu dengan jantung berdebar kencang. Di sana tertulis tulisan tangan Satria yang sangat rapi. "Jangan takut, Neng. Allah tidak tidur. Jaga kesehatan janinmu, karena dia tidak bersalah atas apapun. Saya akan selalu mendoakan keselamatan Syekh Ali dan Neng Nisa dari jauh." Air mata Nisa tumpah seketika membasahi kertas itu. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya dihancurkan oleh kebohongannya justru memberikan kekuatan padanya? Ketulusan Satria terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan Nisa bahwa ia sedang dilindungi oleh seorang malaikat di tengah kepungan iblis. Malam itu, angin berhembus sangat kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Satria baru saja merebahkan tubuhnya yang remuk setelah seharian memanggul karung semen di proyek pembangunan pinggir desa. Gubuk tua tempatnya berteduh hanya beralaskan tikar pandan yang sudah robek-robek. Saat ia baru saja memejamkan mata dan melantunkan zikir penghantar tidur, tiba-tiba bau menyengat minyak tanah menyeruak masuk melalui celah-celah dinding bambu. Belum sempat ia bangkit untuk memeriksa, suara kobaran api langsung terdengar melahap atap rumbia yang kering. Api merambat dengan sangat cepat, memerangkap Satria di dalam ruangan yang sempit. Ia mendengar suara tawa beberapa orang dari luar, disusul suara teriakan penuh kebencian. "Pergi kau dari desa ini, pezina! Jangan kotori kampung kami dengan keberadaanmu!" teriak salah satu dari mereka sambil melemparkan batu ke arah gubuk yang terbakar. Satria menerjang pintu bambu yang sudah mulai hangus. Ia berhasil keluar dengan pakaian yang sebagian sudah terbakar dan kulit lengan yang melepuh. Di depannya, sekelompok pemuda desa berdiri dengan obor dan kayu pemukul. Mereka menatap Satria seolah melihat setan yang paling nyata. Satria tidak melawan. Ia hanya berdiri mematung melihat satu-satunya tempat bernaungnya rata dengan tanah dalam hitungan menit. Seluruh harta bendanya, termasuk kitab suci dan sarung pemberian almarhum ayahnya, musnah menjadi abu. Para pemuda itu akhirnya pergi setelah merasa puas melihat penderitaan Satria. Kini, Satria benar-benar tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di badan yang sudah compang-camping. Ia berjalan tertatih menjauh dari puing-puing gubuknya, menuju sebuah masjid kecil di perbatasan desa yang sudah lama tidak terpakai. Di emperan masjid yang dingin dan berdebu itu, Satria kembali bersujud. Air matanya menetes ke lantai semen yang kasar. Bukan karena ia menyesali nasibnya, melainkan karena ia merasa sangat kecil di hadapan ujian Allah yang begitu dahsyat. Ia tahu, setiap jengkal penderitaan ini adalah bagian dari skenario besar yang sedang disusun oleh Sang Maha Kuasa. Bulan-bulan berlalu dengan lambat di kediaman Syekh Ali yang kini terasa senyap seperti kuburan. Nisa, yang kandungannya sudah memasuki usia tua, tampak semakin memprihatinkan. Wajahnya yang dulu berseri kini pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya terlihat sangat ringkih. Tekanan batin karena menyimpan rahasia besar serta rasa bersalah kepada Satria telah menggerogoti kesehatannya dari dalam.
Syekh Ali sering berdiri di depan pintu kamar Nisa, mendengarkan isak tangis putrinya yang tak kunjung reda. Hati sang ayah hancur melihat permata hatinya layu sebelum waktunya. Ia sudah mencoba memanggil tabib dan dokter terbaik, namun semua mengatakan hal yang sama. Kondisi fisik Nisa menurun karena beban pikiran yang terlalu berat. Syekh Ali mulai merasa ada yang tidak beres. Mengapa jika Satria benar-benar pelakunya, Nisa justru terlihat seperti orang yang sedang memikul beban dosa dunia, bukan sekadar korban? Suatu sore, Nisa jatuh pingsan di depan meja makannya. Syekh Ali panik dan segera membopong putrinya ke ranjang. Saat itulah, ia melihat Nisa mengigau dalam tidurnya yang gelisah. "Maafkan aku, Satria. Allah, maafkan aku. Ayah dalam bahaya jika aku jujur." Bisikan itu terdengar lirih namun sangat jelas di telinga Syekh Ali. Jantung sang Syekh berdegup kencang. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di sore yang tenang. Syekh Ali terdiam 1000 bahasa di samping tempat tidur putrinya. Ia mulai mengingat kembali ketenangan Satria saat diusir. Sorot mata pemuda itu yang tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, melainkan kesedihan yang mendalam. Keraguan mulai tumbuh di hati Syekh Ali. Sebuah benih kecurigaan bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin umat. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Teringat bagaimana tangan itu pernah menampar dan mengusir orang yang mungkin justru sedang melindunginya. Kecurigaan Syekh Ali mulai menemukan titik terang saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan panas di balik gudang belakang rumahnya. Lukman, pelayan yang selama ini ia percayai, sedang bersitegang dengan seorang pria asing yang mengenakan jaket kulit hitam. Wajah Lukman tampak pucat dan ketakutan, namun suaranya terdengar mendesak, menuntut sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. "Aku sudah melakukan bagianku. Satria sudah terusir, gubuknya sudah rata dengan tanah, dan semua orang di desa ini membencinya," desis Lukman dengan nada bicara yang penuh tekanan. "Sekarang mana sisa uangnya? Anak pejabat itu menjanjikan aku kemewahan jika aku berhasil mengambing hitamkan si santri miskin itu." Syekh Ali yang berdiri di balik tembok besar merasa lututnya lemas seketika. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdengung. Pria asing itu tertawa meremehkan, lalu melemparkan segepok uang ke tanah di depan kaki Lukman. "Tuan muda tidak suka orang yang terlalu banyak menuntut. Jaga mulutmu, atau kau akan berakhir tragis seperti santri itu. Pastikan Nisa tetap diam sampai bayinya lahir." Syekh Ali memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menahan teriakan amarah yang nyaris meledak dari dadanya. Ternyata benar, selama ini ia telah memelihara ular di dalam rumahnya sendiri. Lukman, orang yang ia beri pekerjaan dan kepercayaan, telah menjual kejujurannya demi uang dari seorang anak pejabat yang berkuasa. Syekh Ali teringat kembali bagaimana ia dengan sombongnya menunjuk-nunjuk wajah Satria dan mengusirnya tanpa ampun. Air mata penyesalan mulai membasahi janggut putihnya yang mulai memutih. Malam itu, Syekh Ali tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Ia duduk di ruang tengah, menatap peci hitam milik Satria yang masih ia simpan di dalam laci. Ia merasa sangat kecil dan hina sebagai seorang ulama yang seharusnya memiliki mata hati yang tajam, namun justru buta oleh ego dan nama baik. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan Satria selama ini bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat agung demi keselamatan keluarga Syekh Ali sendiri. Di tengah badai batin yang menghantam rumah besar itu, Satria sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi jauh. Ia kini tinggal di sebuah gubuk kecil dekat pembuangan sampah di pinggiran kota, bekerja serabutan apa saja asalkan halal. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa reruntuhan gubuknya yang dulu dibakar, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik tanah yang menghitam. Itu adalah sebuah kotak besi kecil milik almarhum ayahnya yang ia kubur untuk keamanan. Di dalam kotak itu, selain mushaf tua, terdapat sebuah amplop coklat yang belum sempat ia buka karena peristiwa pengusiran itu. Surat itu ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai saksi mata di malam kejadian tragis yang menimpa Nisa. Ternyata, malam itu bukan hanya Satria yang melihat sosok pria berjas mewah keluar dari kamar Nisa, tapi ada seorang pemulung tua yang ketakutan dan memilih memberikan bukti itu kepada Satria karena percaya pada kejujurannya. Di dalam amplop itu terdapat sebuah jam tangan mewah dengan inisial nama yang sangat dikenal di kota ini,
putra sang pejabat tinggi. Satria terduduk lemas di atas tanah bekas bakaran itu. Ia memegang jam tangan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah bukti nyata yang bisa membersihkan namanya dalam sekejap. Ini adalah kunci untuk menyeret pelaku aslinya ke hadapan hukum dan memulihkan martabatnya sebagai santri. Namun, Satria kembali teringat wajah Nisa yang pucat dan ancaman yang menghantui Syekh Ali. Jika ia menunjukkan jam tangan ini sekarang, sang pejabat pasti akan meratakan pesantren dan menghancurkan hidup gurunya sebagai balasan. Satria menatap langit yang mulai jingga. Air matanya menetes pelan. Ya Allah, apakah hamba harus tetap diam melihat kebenaran ini terkubur? Ataukah hamba harus membiarkan guru hamba dalam bahaya? Bisiknya lirih. Ia memutuskan untuk menyimpan bukti itu rapat-rapat. Menunggu saat yang tepat yang telah ditentukan oleh Allah. Malam itu, petir menyambar-nyambar seolah alam ikut merasakan ketegangan di dalam rumah besar Syekh Ali. Nisa mengerang kesakitan. Peluh membanjiri tubuhnya yang kian lemah. Ketuban sudah pecah. Dan bidan desa yang dipanggil terburu-buru tampak cemas melihat kondisi Nisa yang terus mengalami pendarahan. Syekh Ali mondar-mandir di depan pintu kamar. Bibirnya tak henti melafalkan doa. Namun hatinya terasa kosong dan penuh sesak oleh penyesalan yang belum terucap. Di tengah kegentingan itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar pesantren. Turunlah seorang pemuda angkuh dengan pakaian bermerek. Dialah putra sang pejabat yang selama ini menjadi momok bagi Nisa. Dengan langkah tanpa dosa, ia masuk ke rumah Syekh Ali seolah dialah pemiliknya. Ia merasa di atas angin karena mengira Satria sudah mati atau pergi jauh. Dan rahasianya terkubur selamanya bersama diamnya Nisa. Mana calon anakku? Aku datang untuk memastikan dia lahir dengan selamat agar aku bisa membawanya pergi. Ucap pria itu dengan nada meremehkan di depan Syekh Ali. Syekh Ali menatap pria itu dengan tatapan yang sangat tajam. Tangannya mengepal kuat di balik jubah putihnya. Ia ingin sekali menghajar pria di depannya. Namun ia sadar nyawa Nisa sedang dipertaruhkan di dalam sana. Pria jahat itu tertawa melihat Syekh Ali yang hanya diam. Jangan menatapku begitu, Syekh. Ingat. Satu kata salah dari mulutmu, pesantren ini akan rata dengan tanah besok pagi. Biarkan si santri miskin itu tetap menjadi pelaku di mata warga, dan biarkan aku mengambil apa yang menjadi milikku. Di saat itulah, pintu kamar terbuka, dan bidan keluar dengan wajah pucat. Nisa dalam keadaan kritis, ia terus memanggil-manggil nama Satria dalam setengah sadarnya, seolah hanya nama itu yang bisa memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Suasana di ruang tengah rumah Syekh Ali mendadak mencekam melebihi suara guntur di luar. Nisa, dengan sisa-sisa tenaganya, merangkak keluar dari ambang pintu kamar dengan bantuan bidan. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan keberanian yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Ia melihat putra pejabat itu berdiri dengan angkuh di depan ayahnya, seolah-olah dia adalah penguasa atas hidup dan mati keluarga mereka. Cukup! Teriak Nisa dengan suara serak yang memecah keheningan. Cukup kau menghancurkan hidupku dan memfitnah orang yang paling mulia yang pernah aku kenal. Nisa menunjuk tepat ke arah pria berjas itu. Syekh Ali tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak melihat putrinya akhirnya berani bersuara di depan sang predator. Pria itu tertawa meremehkan. Mencoba mendekati Nisa dengan tatapan mengancam. Hati-hati dengan ucapanmu, Nisa. Ingat nasib ayahmu dan pesantren ini jika kau berani berbohong. Namun, sebelum pria itu sempat melangkah lebih jauh, pintu depan rumah terbuka lebar. Satria berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, memegang sebuah kotak besi kecil dan jam tangan mewah yang berkilau terkena lampu kristal ruang tamu. Ini bukan tentang bohong atau jujur lagi, Tuan. Suara Satria terdengar berat namun tenang. Ini tentang bukti yang Allah simpan untuk hari ini. Satria melangkah masuk, meletakkan jam tangan itu di atas meja marmer. Syekh Ali melihat inisial di jam tangan tersebut dan seketika menyadari bahwa itulah bukti fisik yang selama ini disembunyikan. Lukman yang berada di sudut ruangan mencoba melarikan diri, namun beberapa santri senior yang sudah curiga segera menangkapnya. Kebenaran itu meledak hebat, meruntuhkan semua tembok fitnah yang selama ini mengurung keluarga Syekh Ali dalam kehancuran. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap.
Hanya suara rintik hujan yang menghantam atap yang terdengar. Syekh Ali menatap jam tangan mewah di atas meja, lalu beralih menatap Satria yang berdiri mematung dengan pakaian basah kuyup. Tubuh sang ulama besar itu mulai bergetar hebat. Bayangan saat ia menghina Satria, menyeretnya ke tanah becek, dan meludahi harga dirinya kembali berputar seperti film horor di benaknya. Jadi selama ini, suara Syekh Ali tercekat di tenggorokan. Ia melihat ke arah Nisa yang mengangguk lemah sambil terisak, lalu menatap Lukman yang kini bersimpuh di lantai setelah tertangkap basah hendak kabur. Putra pejabat itu, yang tadi begitu angkuh, kini wajahnya pucat pasi melihat bukti nyata yang dipegang Satria. Tanpa banyak bicara, pria jahat itu mundur perlahan dan lari meninggalkan rumah, sadar bahwa kekuasaan ayahnya pun takkan bisa membungkam kebenaran yang sudah meledak ini. Syekh Ali jatuh terduduk di kursi kayu jati yang besar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isak tangis seorang laki-laki tua yang selama ini dikenal tegar itu pecah di depan santri-santrinya. Ia merasa sangat kecil, lebih kecil dari debu di bawah sandal Satria. Seorang guru yang seharusnya menjadi pelindung dan penengah, justru menjadi hakim yang paling halim bagi muridnya yang paling setia. Satria, panggil Syekh Ali dengan suara yang hancur. Ia bangkit dengan sisa tenaganya, melangkah tertatih mendekati pemuda yang selama ini ia buang. Syekh Ali tidak peduli lagi dengan jubah putihnya yang mahal. Ia berlutut di depan Satria, mencoba meraih tangan kuli panggul itu. Maafkan aku, nak, maafkan butanya mata hatiku ini. Aku telah mendhalimimu. Aku telah membuang mutiara demi kotoran yang aku kira emas. Penyesalan itu terasa begitu menyesakan, seolah seluruh langit runtuh menimpa pundak Syekh Ali malam itu. Suasana ruang tengah itu menjadi saksi bisu sebuah pemandangan yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Syekh Ali, sang ulama besar yang dihormati ribuan orang, kini bersujud di depan kaki Satria, seorang santri miskin yang baru saja ia usir dengan hinaan beberapa bulan lalu. Isak tangis Syekh Ali terdengar begitu pilu, memecah keheningan malam yang dingin. Ia terus menggumamkan kata maaf di sela-sela tangisnya, mengakui segala kesombongan dan kebutaan hatinya yang telah menghancurkan hidup Satria. Satria tertegun sejenak. Matanya berkaca-kaca melihat gurunya serendah itu di hadapannya. Tanpa ragu, Satria segera berlutut dan merangkul bahu Syekh Ali, mencoba membangkitkan tubuh tua itu dari lantai. Istighfar. Syekh, bangunlah. Jangan lakukan ini pada saya. Saya hanyalah hamba Allah yang penuh kekurangan, ucap Satria dengan suara lembut namun tegas. Tidak ada sedikit pun nada dendam atau kemenangan di suaranya. Hanya ada ketulusan yang murni dari lubuk hati yang paling dalam. Satria memegang tangan Syekh Ali yang bergetar, lalu menciumnya dengan penuh takzim sebagaimana yang ia lakukan bertahun-tahun lalu saat masih menjadi santri kesayangan. Sejak awal saya sudah memaafkan Syekh. Semua ini adalah skenario dari Allah untuk menguji kesabaran saya dan menjaga keselamatan Neng Nisa serta kehormatan pesantren ini. Jika saya bicara saat itu, mungkin fitnahnya akan jauh lebih besar dan berbahaya bagi keluarga Syekh. Lanjut Satria sambil tersenyum tipis meski air matanya mengalir. Nisa yang menyaksikan momen itu dari kejauhan merasa bebannya terangkat seketika. Ia melihat ayahnya dan Satria berpelukan dalam tangis pemaafan yang tulus. Kebenaran telah menang, dan badai yang menghantam mereka kini perlahan mereda, menyisakan pelangi perdamaian. Satria kembali diterima di rumah itu, bukan lagi sebagai santri miskin, melainkan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kehormatan keluarga dengan kesabaran yang luar biasa. Malam itu, di bawah perlindungan Allah, sebuah luka besar telah sembuh, meninggalkan hikmah bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya pulang, seberapa gelap pun fitnah yang menutupinya.